Akhirnya, unit pre-order retail Indonesia sudah sampai di tangan kita ya. Kira-kira gue pilih warna apa? Sekalian di video ini gue juga ada aksesoris yang gue bakal share ke kalian ya. Aksesoris Samsung Z Fold 8, rekomendasinya apa aja. Kayak sekarang udah jadi ritual kali ya buat channel Besindotech. Kalau ada HP-HP baru nih kayak Samsung ataupun iPhone, kita akan share juga aksesoris rekomendasinya ke kalian. Sekaligus ini juga gue pengen share ada beberapa hal, mungkin 5 yang harus kalian lakukan buat HP kalian yang baru ini, si Z Fold 8. Karena memang ada beberapa yang agak tricky gitu yang gue pengen share. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Wih, tertutup boxnya yang atas. Oke. Nah, ini dia warna pilihan gua tahun ini buat Z Fold. Gua memilih warna putih atau namanya cream ya. Jadi ini salah satu yang menurut gua menarik banget sebenarnya karena dari warna yang biasa kan dia ada warna hitam. Menurut gue hitam kayak B banget, polos banget. Ada warna lavender yang mana kemarin ini kita testingnya selama di London. Dan menurut gue warnanya kan agak lebih ke cewek kali ya. Sama satu lagi yang benernya menarik tuh yang pistachio, yang hijau. Cuma gue takutnya kalau gue pakai lama-lama takut bosan. Jadi gue tahun ini memilih warna cream aja. Nice. Dan yang depan, ulala. Kemarin di shorts kita bikin lipetan pertama nih ya, masih nggak ada nih guys lipetannya ya. Tuh masih hampir mulus kan. Sekarang mari kita lipat pertama kali. Boom. Tuh ya, masih nggak kelihatan loh. Yes, dan pastinya si anti-reflective coatingnya nih yang menarik. Oke, itu untuk HP-nya. Gue pengen share aksesoris atau case yang gue pilih. Ini dari yang Samsung juga, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 8 Carbon Standing Case ya. Karena ini adalah case yang bisa dibilang paling ganteng ya di antara case-case yang ada kemarin. Nah, satu yang menarik ada kalau kalian lihat gambarnya, dia tuh ada kayak plastiknya di sini ya. Karena memang kalau kita cek di bagian belakang, nih gue zoom sedikit ya. Ada isinya adalah satu carbon standing case dan ada anti-reflecting film ya. Jadi kalian juga dapat screen protector sebanyak 2 pieces di dalamnya. Jadi sebenarnya memang Samsung dari yang S series sejak ada anti-reflektifnya, dia itu pakai si film ini guys untuk lapisan atasnya, bukan pakai tempered glass gitu. Sebenarnya secara kayak perlindungan agak kurang menurut gua ya, karena bukan tempered glass. Cuma memang dia ngebantu untuk meredam cahaya, di mana di Z Fold 8 ini layar depannya dia nggak ada anti-reflective coatingnya. Cuma ada di bagian dalamnya aja ya, di main screen-nya. Makanya suka beda tuh pantulannya tuh ya. Tuh ya. Tuh. Beda kan? Iya. Iya. Nggak bisa. Oh, bisa deh. Lala. Look at that. Ya, dengan stand-nya. Yes, kenapa gue pilih yang ini? Karena kan sebelumnya gue udah pakai case yang MagSafe. Ini dari Nilkin ya, yang frosted. Udah gue share kemarin pas hands-on-nya. Nanti linknya juga gue taruh di bawah buat aksesoris-aksesoris yang kita bakal bahas. Jadi ini dia untuk case bawaan Samsung-nya. Satu yang disayangkan memang dari case ini adalah dia itu nggak ada MagSafe guys. Untuk yang versi ada stand-nya. Jadi cuma si stand-nya aja di bagian belakang, yang mana ini bisa buat vertikal dan horizontal juga. Pretty handy. Dan ya sini case-nya juga cuma bagian belakangnya doang ya. Dia tuh nggak ada untuk bagian depannya. Untuk case official Samsung yang Z Fold 8. Nah guys, ini dia. Gimana? Yes, jadi mau yang MagSafe atau mau yang stand, ya kalian bisa pilih aja sesuai selera. Nah yang menarik tuh ini nih. Di bagian bawahnya kita dapat si anti-reflective filmnya. Yang mana nih sejujurnya masangnya agak susah dibandingin sama tempered glass. Oh ya, dapat alat-alatnya juga sih sebenarnya ya. Jadi dia ada semacam tray ya. Terus ada dapat ini lap, sama dapat stiker dan dapat kayak squeegee
Nanti dapat dust removal stikernya. Kalau kalian dapat 2 ya buat nge-remove ini. Tapi sebenarnya bagusnya langsung pakai microfiber aja ya. Banyak banget. Tuh, padahal layarnya tuh sebenarnya udah ada oleophobic coating. Oke, ini yang pertama ya. Dapatnya cuma 1. Oh, ketinggalan di dalamnya. Nah, ini si manualnya. Kalau susah, better bawa aja ke Samsung Service Center ya untuk coba atau ke store untuk dipasang. Oke, ini jadi ada petunjuknya. Dan terakhir dilap doang. Oke, buka. Yang ada kamera ketemu sama kameranya. Alamak, ini tuh ada iniannya juga. Oh, dia tuh buat nempelin ini nih. Nah, jadi dia kayak ada dudukannya gitu ya. Juga adalah make sure ini kiri kanan bezelnya tuh seimbang ya. Baru kita tekan. Oke. Jadi yang bawah tuh kita balik, kita angkat si ininya, birunya, dan didorong. Tuh kayak gini nih jadinya nih. Ya, dibalik lagi sekarang. Oke, kita tinggal dorong lagi. Ya, udah selesai. Baru terakhir adalah si kertas atasnya ini aja nih, ada plastiknya, kita angkat. Nah, lihat tengahnya ada gitu. Ini mungkin bisa hilang sih lama, cuma ada beberapa bubble. Wah, anti reflektifnya bagus sih yang ini. Oke, tuh kelihatan tuh di bagian kameranya kalau kalian lihat tuh, ya. Tuh ini mantul banget. Yang bawahnya tuh wah beredam. Cuma ya ini guys, masih kita tungguin ya. Tuh ada garisnya sedikit. Sebenarnya kalau fail bisa coba lagi di yang kedua, cuma sayang biarin dulu aja, kita lihat nanti beberapa hari sambil gua setup HP-nya, nanti gua share ke kalian detail aksesoris sama nanti tips and trick pas setup HP ini. The following day. Oke, guys, udah kelar setup, udah kelar gue pakai selama beberapa hari terakhir, dan yang pengen gue share pastinya pertama, kalau kalian step by step ya, awal mulai HP-nya transfer dari HP lama ke HP baru. Nah, di sini kalian tuh udah bisa transfer pakai iPhone langsung, pakai Samsung pastinya bisa, dan kalau pakai Android lain juga bisa. Nah, di sini gue pengen share beberapa. Pertama pakai iPhone, ya di sini kita bisa transfer hampir keseluruhan data dari HP lama kita, cukup seamless ya. Pakai scan QR code-nya yang ada di layar si Samsungnya, dan bisa diakses juga lewat settingan iPhone. Berterima kasihlah sama kebijakan Eropa ya, EU, yang membuat ini tuh bisa possible transfer datanya. Jadi kita tinggal ikutin aja step by step-nya sampai beres. Nah, ini bisa dilihat ya, sebenarnya agak bolong-bolong home screen-nya karena widget itu nggak bisa ke copy. Cuma susunan aplikasi di home screen itu masih bisa ngikut, walau ya kayak dikasih alternatif Android-nya gitu. Foto-foto sama video kepindah semua, cuma WhatsApp nih, yang mana gue lihat kayaknya lebih aman kita pindahin dari aplikasi WhatsApp-nya aja langsung, biar lebih aman. Nah, masih soal pindah-pindahin, gue juga tes untuk pindahin dari HP Samsung ya. Gue pakai Z Fold 7 gue, dan satu benefit yang bisa di sini adalah kita bisa pakai kabel yang bikin proses transfer jadi lebih cepat. Walau memang USB yang di port Fold 8 ini cuma USB 2.0 ya. Cuma memang walau lebih cepat selesai pakai kabel ya, di sini gue nemuin satu problem, dimana setelah di copy ternyata home screen gue itu langsung berantakan ya, karena di Z Fold 8 ini ternyata satu baris cuma bisa 4 icon apps aja. Biasanya HP-HP Samsung kan itu bisa sampai 5 ya. Jadi akhirnya di sini biar kita bisa 5 itu kita harus customisasi juga lewat pakai aplikasi Goodlock. Yang mana jadi ini tips yang berikutnya. Ya, sekarang perlu download Goodlock di Samsung Store ya. Di Goodlock ini kita masuk ke settingannya namanya Home App, dan klik Home Screen, scroll ke bawah, ganti cover screen grid ke 5 kali sekian. Tergantung kalian perlunya seberapa banyak. Kalau gua yang penting lebarnya 5 aja gitu. Nah, habis itu kita bisa atur-atur lagi, pindahin ya. Memang agak repot sedikit, tapi ya udahlah ya. Nah, banyak juga settingan-settingan di Goodlock yang bisa dikustomisasi, sebenarnya bisa dimaksimalin lagi. Dan kalau kalian pengen kita bikin konten lengkapnya, boleh banget di komenin di bawah dan tinggalin jempol di video ini. Nanti kita usahain, karena gue juga lagi suka oprek-oprek si fitur Goodlock ini. Oke, nah masih berurusan dengan home screen ya. Satu setting yang agak repot adalah wallpaper, dimana karena HP ini ada 2 layar, settingan wallpapernya itu jadi luar dalamnya kepisah.
Jadi misalnya kalau kalian ganti wallpaper luar, itu di dalamnya harus diganti secara manual juga. Nggak bisa otomatis karena beda ukurannya tadi kayaknya ya. Oke, jadi itu. Kalau terakhir paling gue lebih ke keyboard ya. Kalau gue pakainya Gboard karena satu gue udah terbiasa, dan yang kedua adalah di main screen-nya itu split keyboardnya lebih bersahabat ya buat jari, kayak di huruf G sama V yang ada 2 di kiri kanan. Yang mana kalau kalian yang mungkin hobi keyboard itu cukup signifikan emang efeknya gitu ya ke jempol, jadi lebih gampang. Oke, paling gitu dia guys, 3 hal pertama yang menurut gue bisa jadi rekomendasi untuk kalian lakuin. Sisanya ya tinggal kalian adjust saja sesuai dengan selera kalian aja. Sip, sekarang lanjut ke bagian aksesoris, yang mana gue ada beberapa rekomendasi buat Z Fold 8 series. Yang pertama pastinya dari charger, karena ya beli HP-nya nggak dapet charger lagi. Ini dari Acmic, namanya CPD45, yang mana cocok banget sekarang buat Z Fold 8 series karena udah support super fast charging 2.0 up to 45 watt. Ngecas sampai 50% cukup 20 menit aja, dan suhu chargernya terjaga dengan battery health protection dan AI charge ya. Dan kita juga ada testing, di mana protokol chargingnya itu compatibility-nya lengkap banget dari PD hingga PPS, yang mana pas gue research ini ya, secara profil ini memang recommended banget buat ekosistemnya Samsung. Karena memang kebutuhan Samsung 45 watt super fast charging 2.0 butuh profil yang spesifik, yaitu support PPS di rentang 9-11 volt dengan arus minimal 4-4,5 ampere, biar aktifin daya penuh 45 wattnya. Nah, charger ini itu nyediain ya, rentangnya itu 3,6-11 volt hingga 6 ampere, jadi bisa maksimal tanpa ada bottleneck arus. Harganya juga super terjangkau di 170 ribuan aja. Next, buat kalian yang sering mobile di jalan butuh charger buat HP Samsung kalian, ada juga ini dari Acmic, namanya Acmic CC95 Pro, yang bisa ngecas up to 95 watt total dan terbagi jadi 3 buah port ya. Port USB-C 1 bisa sampai 65 watt, USB-C 2 sampai 30 watt max, dan USB-A up to 18 watt. Nah, charger ini juga cocok banget buat ekosistem Samsung yang mana support up to super fast charging 3.0 65 watt, yang mana udah bisa di Samsung Galaxy S26 Ultra. Udah kita testing juga, dan secara protokol sama kurang lebih ya lengkap, jadi buat ekosistem Samsung oke. Dan itu juga cocok buat kalian yang pengen ngecas misalnya laptop compatible USB PD, misalnya kayak MacBook atau ke tablet Samsung atau ke iPad, bahkan gaming handheld kayak Nintendo Switch juga cocok karena profil power delivery-nya PD itu 12 volt yang dibutuhkan bisa ya, dan ada profil lain yang juga lengkap. Harganya di bawah 200.000 ya, dan menurut gue rekomend banget kalau kalian pengen cari car charger yang bisa multiple, wattnya gede, dan profilnya juga udah lengkap. Next, buat kalian yang butuh kabel ekstra, dan ini gue suka banget juga karena canggih, dari Acmic, namanya Acmic Auto Line. Desainnya keren banget ya, kayak semi-transparan gitu di bagian ujungnya ini ya, yang bisa nunjukin juga ada displaynya, ada berapa watt yang masuk ke dalam device kita. Selain itu, sesuai namanya, dia tuh ada fitur auto cut off ya, yang secara otomatis nge-stop charging setelah penuh. Nah, auto cut off-nya ini nyala otomatis setelah kurang lebih 30 menit berturut-turut daya menunjukkan 0 watt ya, dan nanti dia akan bisa restart kembali setelah periode standby selama 2 jam atau 120 menit. Ada 2 ukuran, yaitu yang 1 meter dan ada yang 2 meter juga. Bahan kabelnya braided dan harganya juga terjangkau di 100 ribuan aja. Nah, semua produk Acmic bergaransi sampai 2 tahun ya. Jadi kalau kalian pengen cek, nanti linknya seperti biasa udah ada di bawah. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi case. Lanjut, gue pengen share rekomendasi case. Pertama pastinya dari Nilkin yang udah gue share di video hands-on pertama kita ya. Ini masih gue pakai juga sampai sekarang. Ini Nilkin Frosted Shield, super solid, grippy banget, plus melindungi keseluruhan HP ya, depan dan belakang. Ya, jadi ada MagSafe juga, enak dipakai buat nempel-nempel ke MagSafe gue, karena gue suka pakainya MagSafe. Itu yang pertama. Dan kedua, yang dari Samsung tadi ya, si case carbon stand ini ya, yang mana sejujurnya gue ternyata agak nyesel pilih yang nggak pakai MagSafe, karena gue pakai MagSafe di mana-mana ya. Dan case ini memang cuma melindungi bagian belakangnya aja. Nah, walaupun demikian, case-nya super slim ya di antara case-case yang lain, dan dia juga dapat anti-reflective screen protector yang memang bikin layer covernya tadi jadi lebih bening, terutama dilihat di kondisi outdoor, dan setelah beberapa hari terpasang udah langsung hilang juga bubble yang kemarin kalian lihat. Terakhir, ini yang agak antik ya, baru aja gue beli, baru nyampe kemarin dari brand Dux Duchess, yang mana dia bentuknya agak tebel gitu ya, bisa dibilang ya. Jadi secara proteksi dia ngelindungi seluruh body dari HP-nya pas tertutup. Tapi kalau pas HP-nya dibuka, sayangnya ya jadi nggak tertutup di bagian cover screen-nya, agak ngeri-ngeri sedap sih. Udah ada MagSafe juga, dan harganya ini super duper terjangkau di 100 ribuan aja. Terakhir, ada gadget futuristik banget yang menurut gue ini cocok banget buat device Samsung, terutama yang support DeX mode, yaitu kacamata
augmented reality dari brand X-Real, tipenya X-Real One Pro, yang videonya sebenarnya masih gua godok ya. Nah, essentially kacamata ini adalah ekstensi layar yang gede banget ya di dalam kacamatanya, bisa sampai ratusan inci dengan kualitas yang mantep kayak layar OLED. Nah, yang menarik adalah sekarang ini tuh kacamatanya bisa ngikutin movement kepala kita, jadi nggak terpaku di satu angle aja. Kualitas suara juga oke dengan kolaborasinya sama Bose, dan ini semua tinggal dicolokin pakai satu kabel USB-C aja ke HP Samsung kalian dan langsung nyala. Yang penting support DeX tadi ya. Ya, ini bisa dibilang kayak ultimate productivity accessory ya, karena memang ini tuh nggak murah banget. Jadi mungkin kepake kalau kalian memang banyak ya pakai HP kalian sebagai the only productivity device ya, tinggal siapin keyboard dan mouse aja, atau ya bisa pakai HP Samsung kalian sebagai trackpadnya. Ini berasa kayak di masa depan lah gitu, futuristik banget. So ya itu guys buat unboxing dari Z Fold 8. Ada 3 hal yang harus kalian lakuin dan rekomendasi aksesoris dalam satu video. Kalau kalian suka konten tech berfaedah kayak gini, boleh bantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe juga ke Bracing Tech YouTube channel, dan komen di bawah apa yang paling menarik dan apa yang kalian pengen tahu lagi dari Z Fold 8. Review long termnya coming soon, jadi stay tune ya. I'll see you guys on the next video. Ciao. Thank you so much for watching. Tapi honeymoonnya belum selesai guys sama HP ini. Tunggu honeymoonnya selesai, baru nanti kita Tapi kemarin juga udah sih ya bahas 3 hari kekurangannya apa, udah gue banyak share di sana juga, atau kelebihannya apa juga. Tapi gue tetap masih fall in love.